proses pergantian master rem untuk motor blade nya, Honda Blade. Nih, ini mau pakai yang ori, yang lokal. Sebenarnya sih kalau dipakai sama aja, rasanya juga sama, cuma dari keawetan beda. Kalau yang ori kan bahannya lebih bagus, lebih berkualitas. Kalau ini yang lokal bisa dipakai, cuma usia pakainya lebih cepat rusak, nggak awet, awetannya beda. Tinggal kita pasang. Langkah pertama, buka dulu ini ion pakai kunci 14. Terus jangan lupa ini dikasih lap ya, lap basah, biar nanti si minyak remnya nggak kena body, nggak kena cat. Kalau misalnya kena cat motor, takutnya si cat motornya rusak, terkelupas, karena minyak rem lumayan berbahaya, bisa ngerusak cat. Jadi buat mencegah hal itu, kita kasih lap yang udah dikasih air biar aman catnya. Kita buka batok depan pakai obeng plus. Jangan lupa bautnya masukin ke sini semuanya biar nggak susah nyarinya. Ini lepas, kalian kita kencengin kabel gasnya. Kita buka batoknya. Congkel pakai ini, congkelan body. Nih kunci buat congkel body biar aman, bodinya nggak lecet. Kita buka soket lampunya, ya ditarik. Kita buka handle rem. Ini udah nggak ada bautnya. Pakai kunci L10 bisa, kunci T10 bisa. Terus kita congkel karet. Ya ini nih, karet pelindung debunya kita congkel. Kita buka. Ini namanya ini udah bocor. Tuh, kita buka, langsung netes si minyak remnya tuh langsung keluar. Ini udah bocor, udah jelek. Nih, kalau udah kayak gini ya. Nih. Ini kan udah netes tuh. Ya kelihatan tuh. Netes olinya. Ini udah jelek. Ini udah jelek ya. Terus diganti master remnya. Kalau cuma keras masih bisa diakalin, misalnya keras ngebagel. Jadi kalau di rem itu keras, tiba-tiba pas di rem remnya kencang, jadi nggak halus, langsung ngunci di rem keras, pas di rem sekaligus di rem langsung ngunci, itu mah masih bisa diperbaiki. Itu mah biasanya kalau kasus rem keras, ini dari sininya nih, master remnya tuh si ujungnya udah nggak rata, jadi udah menggentong. Jadi begitu ditekan pas pakai handle rem, handle remnya udah jelek. Nih handle remnya juga udah jelek. Tuh, ini kita halusin lagi. Nah kalau nggak rata gini, misalnya suka ngaruh jadi keras. Remnya keras, ketika kita rem nggak bisa halus, langsung ngunci, langsung nyentok, ngunci tek. Nah ini harus kita benerin, kita halusin. Ini juga sama udah jelek tuh. Ini handle-nya udah nggak layak sebenarnya, seganti tuh. Ini lubangnya udah membesar ya. Ini lubangnya udah longgar. Nah
lubangnya udah longgar ya, udah gede. Nggak boleh seperti ini. Bisa kalau longgar seperti ini, si remnya itu dalam, jadi dalam, nggak bisa di setel dangkal. Misalnya ininya udah jelek nih, tuh ya. Ini harusnya ganti, tapi kostumnya nggak, mintanya kampas remnya dulu, kampas remnya dulu. Nanti kita bersihin ya, sekalian ini kita ratain lagi biar pengeremannya enak, enteng, nggak direm, nggak keras, nggak ngebagel, nggak langsung kunci ya. Nanti kita kikir ya, mantap lagi. Nah, terus sekarang kita buka ininya apa, sepi master remnya kita buka. Nih, kita buka nih, ada sini ada sepi ya, ada sepi snap ring ya. Pakai tang snap ring. Nih ada tang khusus ya, nggak bisa pakai tang sembarangan tang. Nah, kita buka. Ini kayaknya lokal, bukan original kayaknya. Udah kita kebuka ya. Ini caranya begini teman-teman. Nih cara buka sepi ini gampang ya. Ini kan ada lubang. Nih kunci snap ring, tang snap ring. Kita masukin aja ke sini, pasin, lalu kita tekan, tarik. Kita buka master rem bekasnya. Ini kayaknya lokal. Nih ini yang biasa kayaknya, bukan yang original. Kelihatan dari bahannya beda-beda. Nah ini yang menyebabkan bocor dari sini. Nah ini si namanya karet master remnya ini udah mati. Harusnya kan ini renggang gini kan. Ini mah udah nggak main, harusnya gini ke atas. Ini ke atas itu hidup. Oh ini udah keras. Nggak main si karetnya. Jadi si oli bocor lewat sini nih, rembes. Kalau yang masih bagus mah ininya mekar. Terus kalau ditekan empuk. Kalau ini udah keras tuh. Ini udah keras ya, tuh kelihatannya. Tuh nggak main kan? Tuh. Oh ini kan ngembang. Tuh. Ini enggak, udah mati si karetnya. Jadi si minyak remnya keluar lewat sini. Yuk kita pasang yang baru. Sebelum kita pasang kita bersihin dulu. Kita lap dulu si ininya nih, master buat lubang master remnya nih. Kita lap tuh, kita bersihin dulu. Takutnya ada kotoran. Udah ya. Yang baru, yang original saya ganti biar awet. Ini kodenya ya, KPY. Ring sama snap ring yang baru. Ini ringnya. Misalnya gini ya, jangan sampai kebalik, master rem, terus ring. Nah ini terakhir snap ring. Yuk kita pasang. Biar mudah pasang master remnya, kalau saya biasanya suka dikasih grease di sininya dikit, grease, stempel, gemuk sama aja ya. Ini namanya banyak tapi barangnya satu. Ada yang bilang gemuk, ada yang bilang grease, ada yang bilang stempel, sama aja, beda nama aja. Kita kasih aja dikit biar gampang masukinnya.
biar gampang masukin master remnya, sama biar nggak ngelipet. Ini hati-hati ya, masuknya harus hati-hati, pelan-pelan aja, takutnya ini ngelipet. Jangan sampai ngelipet ya si karetnya. Kalau ngelipet biasanya nanti bocor lagi. Kalau nggak bocor, kadang pas proses blending, proses pembuangan angin palsu di dalam sistem master rem, di dalam sistem rem suka susah. Jadi si ininya teh ngeplos terus si remnya teh. Kalau pasang master remnya nggak benar, ya kita pasangin ya. Masukin dikit-dikit sampai kita putar. Kalau saya suka diputar pelan-pelan gitu, diputerin terus ya. Pokoknya mah masukinnya harus mudah weh, jangan dipaksa. Nih udah gini ya, gampang lah. Jadi sambil diputar pelan-pelan, kita masukin aja ringnya. Ini ringnya jangan sampai kebalik sih, tapi kebalik juga nggak apa-apa sih sebenarnya mah. Kalau bisa mah jangan. Yang ini nih kan beda, ini warnanya sedikit kusam, kalau ini agak cerah. Yang cerah di depan, yang kusam tuh di belakang. Udah kita masukin sampai ditahan minyak ininya master remnya, ujung master rem kita tahan. Kita masukin snap ringnya. Kita dorong, nah sudah masuk. Nah udah gini kita pasang karet pelindung debunya. Nah ini namanya, nah nih kita pasang karet pelindung debu, ini namanya karet pelindung debu. Kita masukin. Udah. Nih udah beres ya. Tuh. Sekarang tinggal pasang handle rem sama proses pembuangan angin palsu. Kita bersihin dulu ininya nih biar enak. Nah ini kita bersihin lagi, bersihin dulu. Udah ya, bersih, bagus. Nah ini kemudian ini kita bersihin juga nih dalamnya. Sini yang jelek, ini kita ratain, harus rata ini ya. Kita gerinda aja biar cepet. Lama pakai amblas. Udah di gerinda, kita pasang. Jangan lupa kasih grease di sini ya nih, biar nggak ngebagel, biar nggak keras. Ini juga sama, kasih ini, kasih kita kasih sama yang pasang. Kita kasih minyak rem dot 4. Ini yang paling bagus, dot 4. Karena ada dot 3.
Duh, macet. Ini kita buka dasar power tanknya. Kenceng banget. Kita pakai mata obeng. Jelas nggak kebuka, pakai kunci biasa lah. Pakai obeng nggak kebuka. Kebuka kan. Udah karatan. Nanti kita kasih WD si bautnya biar kalau nanti mau kuras minyak rem gampang mukanya. Ini kita masukin minyak remnya. Sekarang kita buang anginnya, angin pasu yang ada di sistem minyak rem. Nih, caranya gini tuh, kita pantaukan dulu remnya. Terus kita dari lubang pembuangan. Nah, dari sini kita buka ya. Nih, kita tekan dulu dalamnya. Terus kita buka dari sini nih. Ini buat buang anginnya dari sini. Oh, udah dol. Ini udah dol. Ini kunci 8 harusnya. Kayaknya udah dol. Nah, kalau nggak kebuka, itu dari sini aja. Yang 12 juga bisa dibuat buang angin. Takut kena taruh. Kita tekan dokter ada remnya, tahan, terus kita buang dari sini. Nih, keluarkan, tutup lagi, tekan lagi dari atas. Nah, kita pompa-pompa ya. Nih kayak gini nih, pompa sampai keras. Nah, ini udah langsung keras, langsung ngisi, nggak ngeplos. Misalnya masterannya original. Kalau original mah biasanya lebih gampang proses pemblendingannya atau membuang angin palsu dalam sistemnya, itu jauh lebih mudah. Ini udah udah oke itu. Tuh, udah oke kan? Udah sekali dibuang. Ini sekali lagi ya, kita keluarin. Ini kan kalau mau ngeluarin minyak rem, angin dalam sistem minyak rem bisa dua cara ya, bisa dari sini, bisa dari sini. Sama aja kok. Kan kebenaran aja itunya si buat 8-nya dol. Kalau saya paksa buka, takutnya patah. Takutnya patah atau gimana ya. Daripada nanti saya mengganti, ini kita cari alternatif lain buat proses pembuangan minyak rem, proses pembuangan angin palsu. Nih udah tuh kan, udah kan tuh, mantap. Kita cek ya. Kita rem-remnya kita cek. Pakem nggak remnya nih? Tuh langsung kunci rem. Set tuh. Set tuh, mantap. Sekali lagi. Set tuh, mantap udah. Sip, beres.